Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia dengan hikmah, yaitu dengan jelas, dengan tegas, sehingga jelas benar dan salah itu. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka, dengan debat, dengan diskusi, dengan mujadalah yang baik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan pada mata kuliah psikologi pendidikan. Ya, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani, psike, ya, jiwa. Logi, ya logos, artinya ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa. Sedangkan pendidikan berasal dari kata didik, yaitu yang maksudnya memberikan tuntunan dan memberikan pelatihan. Ya, tuntunan akhlak, moral, dan memberikan pelatihan, ya, keterampilan, ilmu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita menyimpulkan bahwa pengertian psikologi pendidikan itu adalah salah satu disiplin akademik, ya, yang secara sistematis itu mempelajari proses belajar mengajar, ya. Kemudian mempelajari perkembangan peserta didik, kemudian bagaimana cara memberikan motivasi, kemudian juga dibahas, ya, topik-topik yang terkait, ya, dengan psikologi pendidikan. Kemudian ruang lingkup psikologi pendidikan itu, ya, yang harus dipelajari itu yang ke-1 itu tentang belajar, ya, itu jadi psikologinya jadi itu peserta didik, ya, gitu. Jadi harus memahami itu psikologi, ilmu jiwa peserta didik. Kemudian mengajar, ya, itu mengajar. Jadi yang dipahaminya itu adalah psikologi guru, ya, gitu. Kemudian belajar mengajar, ini psikologi interaksi, ya, antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, dasar dari pendidikan itu adalah untuk meningkatkan citra manusia, sehingga manusia itu memiliki pendirian dan manusia itu tinggi, ya, wawasannya, pengetahuan, sehingga citra manusia itu meningkat. Kemudian juga, ya, masalah-masalah yang harus kita fokus dalam psikologi pendidikan itu, yang antaranya yang ke-1 itu tentang pertumbuhan peserta didik, ya. Kita harus memahami, mengawasi, meneliti tentang pertumbuhan peserta didik. Kalau istilah pertumbuhan itu mengenai fisik,
Sebab kan peserta didik itu apalagi kalau peserta didiknya dari mulai tingkat anak-anak, itu perubahan-perubahan tiap tahun itu ya kita pahami ya, itu perkembangan fisiknya, kemudian perkembangan ya mental itu kita pahami tentang intelektualnya gitu ya. Ya selanjutnya yang harus kita pahami itu tentang tujuan itu ya. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan itu agar guru itu bisa memahami karakter peserta didik ya. Sehingga dengan memahami seluruh karakter peserta didik ya, guru nanti bisa adil bagaimana cara mensikapi semua peserta didik. Sehingga secara adil semua peserta didik mendapatkan bimbingan, mendapatkan pelatihan, sehingga tidak ada siswa yang terabaikan, tidak ada peserta didik yang terzolimi, dan semua diamati kemudian ditingkatkan kualitas peserta didik itu dengan potensi dan karakter yang tentu saja berbeda-beda. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.